Saya Ainun Alia dengan NIM 08031382025073. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktarina Munawarah, NIM 080312820256. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Wahyuni dengan NIM 08031282025063. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safi Julpani Adisti, NIM 08031381924061. Perkenalkan, nama saya Mary Christina Sihombing dengan NIM 08031282025067. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva dari kelompok 5 dengan NIM 08031381924073. Perkenalkan, nama saya Rezansi dengan NIM 08031381823069. Perkenalkan, nama saya Nilda Nursya Maisa dengan NIM 08031338225071. Saya Demokrasi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata. Yang pertama demos, yang artinya rakyat, dan kratos, yang artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat berhubungan dengan legitimasi pemerintahan dan tidak legitimasi pemerintahan. Sedangkan pemerintahan oleh rakyat adalah pemerintahan yang dijalankan harus atas nama rakyat, dan pemerintahan oleh rakyat yang berarti pemerintahan yang dijalankan harus bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan macam-macam demokrasi. Demokrasi itu dibagi menjadi 3, yaitu atas dasar kehendak rakyat, atas dasar prinsip ideologi, dan atas dasar titik perhatiannya. Nah, untuk atas dasar kehendak rakyat dibagi lagi menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Untuk demokrasi langsung ini adalah paham demokrasi yang melibatkan rakyat di dalamnya untuk ikut berpartisipasi. Nah, untuk tujuannya untuk melaksanakan kebijaksanaan dan permusyawaratan dari suatu negara. Contohnya ini adalah pemilu yang sering kita laksanakan. Nah, untuk yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung ini di mana demokrasi ini melibatkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan permasalahan. Selanjutnya, atas dasar prinsip ideologi dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi konstitusional yang dimana melibatkan kebebasan atau individualisme. Sedangkan yang kedua yaitu demokrasi rakyat yang melibatkan berhaluan marxisme dan juga komunisme. Nah, yang ketiga atas dasar titik perhatiannya dibagi menjadi 3, yaitu demokrasi formal yang diikuti oleh negara-negara liberal. Yang kedua, demokrasi material yang diikuti oleh negara-negara komunis. Dan yang ketiga, demokrasi gabungan yang diikuti oleh negara-negara non-blok. Selanjutnya adalah nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi antara lain adalah kesadaran akan pluralisme, musyawarah, pertimbangan moral, pemufakatan yang jujur dan sehat, pemenuhan segi-segi ekonomi, kerjasama antar warga masyarakat, dan sikap mempercayai itikat baik masing-masing, serta pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan. Prinsip demokrasi terdiri dari yang pertama, pengakuan hak azazi manusia. Yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan yang disebut trias politika. Yang ketiga, pemerintahan menurut hukum. Yang keempat, jaminan hak individu secara konstitusional, termasuk prosedurnya. Yang lima, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 6. Pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik. 7. Kebebasan mengemukakan pendapat.
8. Kebebasan berserikat dan berposisi. 9. Pendidikan politik atau kewarganegaraan. Akan menjelaskan tentang pokok-pokok demokrasi Indonesia. 1. Mengedepankan musyawarah mufakat. 2. Mengedepankan kepentingan umum. 3. Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. 4. Penyaluran aspirasi rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat. 5. Berdasarkan hukum. 6. Pemerintah berdasarkan konstitusi. 7. Kepala negara atas nama rakyat. 8. Mengakui hak dan kewajiban atau hak asasi. 9. Memiliki kelembagaan dan pengaturan wilayah negara. 10. Menganggap bahwa demokrasi bukan tujuan tetapi sarana untuk mencapai tujuan. Perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dihormati dan dibenarkan. Yang paling penting adalah dalam menyalurkan pendapat dan keinginan pada wadah yang telah ada. Dan unsur tanggung jawab mendapat kedudukan yang sama. Terima kasih. Hakikat demokrasi yaitu kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul, berorganisasi, kebebasan pers atau kebebasan kelompok atau individu yang mengakibatkan keterbatasan kelompok atau individu yang diwujudkan dalam rambu-rambu etika dan moral kehidupan. Kesederajatan, hak dan kewajiban yang sama, kedudukan yang sama di depan hukum, keterbukaan kepemerintahan dan langkah-langkah pengelolaan keputusan harus diketahui dan disetujui rakyat atau transparansi. Etika dan moral kehidupan harus dijunjung tinggi. Demokrasi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak menyebutkan kata demokrasi itu secara tersurat. Akan tetapi, nilai-nilai demokratis termuat dalam batang tubuh Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, nilai-nilai demokrasi juga dapat dilihat dari ketentuan pemilihan umum dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan dengan luber-jurdil, serta pemilihan kepala daerah secara demokratis. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 4 periode. Periode pertama terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Pada periode ini, demokrasi parlemen dan partai-partailah yang menentukan peranan parlemen. Periode kedua terjadi pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Pada periode ini, demokrasi terpimpinlah yang terbentuk, tetapi di dalamnya banyak aspek yang telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan dominasi presiden serta terbatasnya peranan partai dan peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Periode ketiga terjadi pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Pada periode ini terjadi demokrasi Pancasila era baru yang merupakan demokrasi yang lebih menonjolkan arogansi kekuasaan. Periode keempat terjadi pada tahun 1999 sampai dengan sekarang. Pada periode ini demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional, dan era reformasilah yang terbentuk, yang berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan keseimbangan kekuatan antar lembaga negara, antar eksekutif, antar legislatif, dan antar yudisial. Di sini saya akan memaparkan materi tentang dinamika demokrasi Indonesia. Sebuah desain besar Indonesia yang demokratis telah diletakkan dan mulai dijalankan, namun masih menghadapi berbagai kejadian yang belum mencerminkan kehidupan demokratis yang cerdas dan bermakna. Penggunaan kebebasan masih sering melampaui batas kepatutan dan hukum. Bahkan ada yang mengarah ke anarki. Perbedaan pandangan dan kepentingan masih sering disampaikan dengan cara yang tidak berbudaya dan bahkan menggunakan kekerasan. Kekalahan dalam suatu proses demokratis menjadi pemicu sebagai kekecewaan dan kemarahan. Misalnya, pilkada acap kali juga ditumpahkan dalam bentuk kekerasan.